wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa kembali sahabat-sahabat RN yang terbaik. Insya Allah saya akan share hari ini terkait bagaimana cara hidup kita lebih mudah dan lebih baik ke depan, sahabat-sahabat. Yang ingin saya sampaikan kata kuncinya yang utama adalah bagaimana kita bisa tetap fokus kepada persoalan, bukan kita terjebak kepada permasalahan. Permasalahan memang kita hadapi setiap hari, sahabat-sahabat, dan itu kita tidak bisa elakkan, dan itu sudah given karena kita memang harus menjalani rutinitas kita setiap hari sesuai dengan program dan rencana kita masing-masing, sahabat-sahabat. Ada 3 hal bagaimana kita menindaklanjuti atas kata kunci tadi, yaitu kita fokus kepada persoalan, bukan terjebak kepada permasalahan. Yang pertama yaitu kita membuat diri kita mempunyai paradigma atau prinsip bahwa segala sesuatu itu kita tidak usah diperuncing, tidak usah diperumit. Malah kita usahakan setiap saat kita simplifikasi, kita sederhanakan, sahabat-sahabat. Jadi itu yang pertama, sahabat-sahabat. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat segala persoalan kita ini lebih mudah dengan cara apa? Yaitu kita berusaha memang untuk menyelesaikan setiap yang kita hadapi. Namun demikian kita harus bagaimana bisa menggali akar persoalan, atau kita fokus kepada pokok persoalan, sahabat-sahabat. Jadi tidak kita fokus kepada ranting atau hal-hal yang tidak penting. Barangkali hal-hal yang tidak penting nanti kita bisa tindak lanjuti kemudian. Namun demikian kita harus fokus kepada hal yang terpenting atau pokok persoalannya. Seperti itu, sahabat-sahabat. Terus yang ketiga, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita perlu membiasakan atau konsisten kita bagaimana supaya di dalam setiap implementasi kehidupan kita ini kita harus pikirkan, kita harus pahamkan setiap langkah, setiap hal yang kita jalani itu menjadi terbiasa dan menjadi kebiasaan. Ada 3 hal itu, sahabat-sahabat, yang ingin saya share hari ini. Dalam rangka mengelaborasi tadi, saya ingin memberikan beberapa contoh supaya sahabat-sahabat bisa memahami apa yang saya maksud tadi. Yang pertama, barangkali saya ingin memberikan contoh, misalnya sahabat-sahabat dalam aktivitas berangkat ke kantor, barangkali ya, sahabat-sahabat bisa coba identifikasi banyak aktivitas dari mulai bangun tidur sampai dengan kembali ke rumah kita masing-masing. Itu kalau kita identifikasi permasalahan yang kita hadapi sangat luar biasa banyak, sahabat-sahabat. Namun demikian banyak hal yang kita jalani tadi sudah menjadi terbiasa atau menjadi kebiasaan. Misal sebagai contoh aja, kalau sahabat-sahabat bangun tidur ada lagunya Aku Terus Mandi dan selanjutnya, barangkali itu sudah tidak perlu dipikirkan. Kita tidak perlu terjebak kepada hal-hal yang sifatnya rutin yang kita sudah hafal, sudah terbiasa. Masuk ke hal yang berikutnya adalah apa sih yang kita pokok persoalan yang kita hadapi setiap hari kita berangkat kerja. Sebetulnya kita bisa mengidentifikasi sedemikian rupa, kembali kepada misalnya niat kita berangkat kerja itu untuk apa. Yang saya maksud di sini adalah kita jangan terjebak kepada hal-hal yang sifatnya sudah rutin dan sudah kita jalani sehari-hari, dan kita harus fokus kepada pokok persoalannya. Kita bisa gali sebetulnya apa sih di dalam contoh tadi, kita bisa menggali pokok persoalannya kalau kita berangkat kerja, yaitu bagaimana kita niatkan bekerja untuk mencari nafkah. Jadi itu barangkali pokok persoalannya, bukan hal-hal yang lain, misalnya pakai baju apa, pakai kendaraan apa. Banyak lagi contoh-contoh lain yang sahabat-sahabat bisa gali sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari.
berikutnya yang saya ingin memberikan contoh yang kita perlu melakukan simplifikasi sahabat-sahabat dalam kehidupan kita, misalnya dalam berumah tangga. Nah, kita ini sering menghadapi banyak persoalan problematika rumah tangga. Sahabat-sahabat, saya memberikan contoh ini bukan berarti untuk mengungkap aib seseorang, tidak. Namun demikian saya ingin memberikan contoh, tidak menyebut nama. Pernah datang ke saya konsultasi, intinya dalam problem rumah tangga yang bersangkutan itu sudah di ujung tanduk sahabat-sahabat. Mereka ingin berpisah, namun demikian setelah diskusi dengan saya lacak, saya cari akar persoalannya sahabat-sahabat. Ternyata sebetulnya akar persoalannya sederhana. Bagaimana yang bersangkutan itu barangkali lupa dulu pernah belajar biologi di era waktu masih sekolah menengah pertama sahabat-sahabat. Kita juga perlu ingat bagaimana reproduksi laki-laki juga wanita tentu berbeda sahabat-sahabat. Nah, ini yang kita suka mengabaikan, bahwa sesuatu yang penting, yang mendasar itu adalah yang sebetulnya kita perlu implementasikan. Contoh real seperti itu misalnya, namanya laki-laki, kebutuhan biologisnya sudah pasti perlu disalurkan. Nah, itu yang barangkali tidak dipahami oleh pihak perempuan, dan perempuan menganggap sama aja lah dengan saya seperti itu. Dan itu yang barangkali pemahaman seperti ini yang perlu dipahamkan kedua belah pihak sahabat-sahabat. Ini contoh-contoh yang real yang saya sering temuin maksud saya. Contoh yang ketiga sebetulnya terkait dengan bagaimana kita membiasakan memahamkan diri kita, juga seluruh anggota keluarga kita, wabil khusus untuk anak-anak kita misalnya. Contoh misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendidik anak kita, putra-putri kita, sering kita ini lupa bahwa tujuan kita mendidik anak kita ini bukan target mendapatkan nilai, bukan target mendapatkan prestasi, bukan. Yang kita inginkan adalah bahwa anak didik kita, anak-anak kita mempunyai pemahaman, mempunyai keilmuan yang memadai, mencukupi untuk nanti ke depannya anak-anak kita bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik, meraih prestasi di kemudian hari. Itulah yang kita harapkan. Jadi maksud saya contoh kecil seperti ini misalnya, mulai dari hal-hal yang kecil yang sehari-hari kita kerjakan misalnya. Contoh misalnya, anak kita mandi 2 kali sehari. Apakah kita sudah memahamkan kepada anak-anak kita ini apa sih maknanya mandi 2 kali sehari? Ini kan sebetulnya sahabat-sahabat, ini kan contoh kecil implementasi matematika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya kita juga gak heran sahabat-sahabat, karena kita ini sering kejebak kepada pragmatisme. Bagaimana kita mengejar target-target, itu tidak salah. Namun demikian jangan lupa sahabat-sahabat, kita perlu memahamkan anak-anak kita ini terkait dengan kehidupan nyata seperti itu, tidak sekedar target-target semata. Contoh tadi yang real tadi, mandi 2 kali sehari. Kalau saya tanya, rata-rata anak-anak kita nggak bisa menjawab apa sih artinya 2 kali sehari. Kalau saya tanya misalnya ada 2 pilihan. Yang pertama, pilihan pertama misalnya, apakah 2 kali sehari itu 2-nya ada 1 ataukah 1-nya ada 2? Dan rata-rata mereka akan bingung menjelaskan ke saya, dan mereka nebak-nebak aja, biasanya seperti itu. Padahal itu kan sederhana, yaitu matematika 1 tambah 1, karena 1 itu dilaksanakan mandinya itu pagi hari, dan yang berikutnya 1 lagi mandinya sore hari, artinya 1 ditambah 1, artinya 1-nya ada 2, 1-nya ada 2, bukan 2 ada 1. Seperti itu. Ini kalau diimplementasikan di dalam matematika sehari-hari juga sama sahabat-sahabat. Misalnya, apa sih artinya 3 kali 4? Nah, ini sahabat-sahabat sekarang menjadi viral, bahwa anak-anak didik kita kalau skalanya nilai 1 sampai dengan 6,
anak-anak kita di dalam implementasi matematika itu hanya mendapatkan nilai 2 ke bawah. Ini kan sangat memprihatinkan, dan ini yang nggak perlu terjadi di anak-anak kita semuanya. Jadi tadi adalah contoh kecil bahwa kita memang harus membiasakan anak-anak kita ini dengan cara pemahaman yang benar, supaya nanti di dalam menjalani kehidupan ke depan juga sudah terbiasa dan sudah terbiasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Saya kira hal simpel seperti ini, sahabat-sahabat, jangan dianggap remeh, karena ini akan membuat masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Saya kira itu, sahabat-sahabat yang terbaik. Semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.